Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Syafira dengan NIM 2108205045 dari Akuntansi Syariah semester 6 kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir mata kuliah seminar akuntansi yang dimana kali ini saya mengangkat sebuah tema yaitu pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, net profit margin atau NPM, dan earning per share atau EPS terhadap harga saham perusahaan pada Bursa Efek Indonesia yang tergabung ke dalam indeks LQ45 periode 2021 sampai dengan 2023 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Makmuri Ahdi MAK. Oke, selanjutnya di sini saya mengangkat sebuah latar belakang dari penelitian ini, yaitu yang pertama, harga saham LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ini merupakan objek dari penelitian, di mana saham LQ45 merupakan saham yang memiliki likuiditas tinggi serta saham-saham pilihan. Kemudian mengapa memilih periode dari 2021 sampai dengan 2023? Karena merupakan pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan akan terus mengalami pembaruan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada ROA, return on asset, merupakan salah satu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Kemudian yang keempat ada ROE atau return on equity, merupakan rasio keuangan yang mengukur tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dari perspektif ekuitas pemegang saham. Kemudian ada NPM atau net profit margin, merupakan rasio keuangan yang mengukur persentase laba bersih dari pendapatan total perusahaan. Kemudian di sini ada EPS atau earning per share, merupakan pengukuran seberapa besar laba bersih per lembar saham yang diperoleh oleh pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, dari latar belakang sebelumnya, sehingga bisa dirumuskan sebuah permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh return on asset atau ROA terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh return on equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh net profit margin atau NPM terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, earning per share atau EPS, dan net profit margin atau NPM terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin atau NPM, dan earning per share atau EPS terhadap harga saham perusahaan pada Bursa Efek Indonesia yang tergabung indeks LQ45 periode 2021 sampai dengan 2023. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian yang berkelanjutan. Kemudian bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh sivitas akademika di IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Kemudian bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau pertimbangan untuk melihat keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang dimana saya mengambil dari penelitian Amalia Rizky Wahyulita dan Heru Caraka serta Riko Sutriyadi program. Nah, pada penelitian Amalia Rizky Wahyulita dan Heru Caraka pada tahun 2023 ini menghasilkan yang pertama, EPS atau earning per share tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham LQ45.
Kemudian ada ROA atau Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45. Kemudian ada NPM atau Net Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45. Kemudian di sini ada Riko Sutriyadi program tahun 2023. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45. Kemudian ada ROE atau Return on Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45. NPM atau Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45 di sini. Dan yang terakhir ada EPS atau Earning Per Share berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham LQ45. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran yang dimana kerangka pemikiran ini dihasilkan dari variabel-variabel dependen serta independen yang saling mempengaruhi. Yang pertama di sini Return on Asset atau ROA sebagai X1 atau hipotesis 1 H1, Return on Equity ROE atau X2 H2, kemudian ada Net Profit Margin atau NPM X3 atau H3, kemudian Earning Per Share atau EPS sebagai X4 atau H4 serta harga saham indeks LQ45 sebagai Y atau variabel independen. Serta didapatlah hipotesis yang pertama H1, Return on Asset atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham indeks LQ45. H2, Return on Equity atau ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham indeks LQ45. H3, Net Profit Margin atau NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham indeks LQ45. H4, Earning Per Share atau EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham indeks LQ45. Serta selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI dan laporan keuangan perusahaan yang tergabung indeks LQ45 periode 2021 sampai dengan 2023. Di sini ada data dianalisis menggunakan software SPSS. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh ROA, ROE, NPM, dan EPS terhadap harga saham. Analisis ini akan menguji hipotesis penelitian dan menentukan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini didapat dari laporan keuangan perusahaan yang tergabung ke dalam indeks LQ45 periode 2021 sampai dengan 2023, kemudian populasi dan sampel. Populasi ini berupa perusahaan yang tercatat pada perusahaan Bursa Efek Indonesia sejumlah 45 perusahaan. Nah, dari pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling didapat 41 perusahaan indeks LQ45 dari tahun 2021 sampai dengan 2023, yang berarti dengan periode 3 tahun sebanyak 123 perusahaan. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji apakah pengaruh ROA, ROE, NPM, dan EPS terhadap harga saham. Kemudian yang keempat ini ada uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, kemudian ada uji regresi linear berganda, serta yang terakhir uji hipotesis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.